Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat terhadap kita, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan umur yang barokah terhadap kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi suri toladan buat kita, dan mudah-mudahan kita dijadikan umat pengikut beliau dari dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat bergabung kembali di channel Al-Mu'awanah, melanjutkan kajian kitab Tanqihul Qaul karangan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, Fadilatul Amal. Dan season saat ini kita akan membahas tentang daripada kelebihan fi Fadilatil Adan. Bab yang ke-8 adalah tentang keutamaan daripada berazan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adzana sab'a sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atan minan nar. Artinya, barang siapa yang berazan untuk sholat 5 waktu selama 7 tahun, muhtasiban, ia secara ikhlas tanpa mengharap upah, tanpa mengharap daripada gaji yang ia peroleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat bagi si muazin kebebasan dari api neraka. Ketika seorang muazin itu betul-betul dia azan secara ikhlas tanpa ada harapan satu apapun. Dan apabila muazin dia bertambah lagi waktunya dia azan, sebagaimana juga diutarakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adana sanata asyarata sanatan wajabat lahul jannah. Dan ketika dia azan 12 tahun dengan secara ikhlas, tanpa mengharapkan sesuatu, tanpa mengharapkan pujian dari orang lain, maka wajabat lahul jannah, ia wajib masuk surga. 7 tahun ia bebas dari neraka. Dan ketika dia azan sampai 12 tahun secara ikhlas, maka akan mencatat bagi orang muazin dia akan bagaimana dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap surganya. Sehingga mudah-mudahan orang yang azan betul-betul secara imanan wahtisaban, secara dengan panggilan iman, karena secara nilai pahala atau ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, sang muazin lebih besar daripada sang imam. Karena sebanyak orang yang sholat karena mendengar suara azannya, itulah juga sebanyak yang diperoleh pahala bagi orang si muazin. Nah, sehingga dia lebih daripada imam nilai ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam hal ini azan juga mempunyai kelebihan, akan memperoleh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Nabi dalam sebuah hadis beliau menyampaikan, thalathatun ya'simullah ta'ala min adzabil qabri, bahwa 3 orang yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Pertama adalah syahidun, orang yang mati syahid, wal mutawaffa yaumal jum'ah,
wa lailatul Jum'ah, dan orang yang mati di hari Jum'ah atau malam Jum'ah, wal muazin, dan orang yang azan. Jadi kategori orang yang juga akan terbebas dari siksa kubur adalah orang yang rajin azan. Bahkan riwayat yang lain, kategori yang besok di hari kiamat, banyak orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri karena saking panasnya hari kiamat. Tetapi orang muazin, seorang yang tukang azan, dia juga akan diselamatkan dari Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari panasnya bagaimana di padang mahsyar. Ia tidak akan pernah mengalami tenggelam oleh keringatnya sendiri, karena sementara ada di dekatnya orang yang akan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Jamaah al-muawanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan azan pun juga tidak saja disunnahkan ketika kita bagaimana waktu sholat, tetapi juga azan disunahkan dalam hal-hal yang lain. Ulama ada yang menjelaskan ketika orang lahir, sang bayi lahir, baru lahir, dikumandangkan azan di telinga kanannya. Kenapa? Supaya kalimat yang terdengar lebih dulu di dalam telinganya adalah asma Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika juga dia akhir hidupnya, perjalanan hidup di dunia, di beberapa kitab fikih Asy-Syafi'iyah yang bermadhab Syafi'i, waktu dimakamkan juga dikubur sebelum dia ditumput, sebelum dia ditimbun dengan tanah, ia dibacakan juga atau dikumandangkan juga suara azan. Jadi lahir di dunia ini mendengar azan dan juga meninggalkan dunia ini juga dengan kalimat azan. Dan bahkan ada juga ulama yang menganjurkan ketika kita melihat api yang berkobar-kobar, terjadi satu kebakaran, dengan kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala supaya juga api cepat dipadamkan, kita juga melakukan daripada azan, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga azan juga bisa dijadikan menjadi obat, karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bagaimana menjelaskan dalam hal ini tentang untuk obat mata supaya kita tetap mendapatkan kesehatan di dalam pandangan kita. Ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana cara untuk menggunakan kalimat atau ketika kita mendengar azan itu sendiri bisa menjadi obat untuk mata kita supaya tidak terjangkit bagaimana terganggunya pandangan kita. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis, man sami'an nida faqabala ibhamaihi fabaddu ala ainaihi, barang siapa yang mendengar azan dikumandangkan lalu dia mengecup kedua jempolnya, lalu dia letakkan terhadap kedua matanya dua jempol yang tadi dia cup, sambil membaca marhaban bidzikrillahi ta'ala qurrata a'yuni abika ya Rasulullah fa'anna syafi'uhu yaumal qiyamah wa qa'iduhu ilal jannah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mensyafaati orang tersebut di hari kiamat dan beliau yang akan menuntunnya ke surga, disambil juga menjadi obat bagaimana pandangannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kalimat azan ini juga mempunyai kelebihan untuk kesehatan, dan bahkan azan ketika kita melalaikan tidak menjawab daripada suara azan yang dikumandangkan di dalam satu keterangan, itu salah satu sebab-sebab mendatangkan siksa kubur. Di satu sisi tukang azan akan dilindungi dari siksa kubur, tetapi
yang mendengar, yang tidak memperhatikan, yang tidak menjawab suara muadzin, itu juga salah satu sebab seseorang akan memperoleh atau akan mendapatkan siksa kubur. Sehingga mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup di dunia ini sampai kelak nanti di akhirat, digolongkan kelak nanti di yaumil qiyamah di dalam rombongan-rombongan kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan yang pada akhirnya kita juga dimasukkan ke surganya mengikuti para anbiya, para nabi-nabinya Allah, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang sangat singkat sekelumit tentang kelebihan daripada azan. Mudah-mudahan kita ketika azan selalu diberikan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.